harus mikirnya harus barang yang bergerak apa ya dititipin kura-kura binatang gak ada gunanya. Oke. Hukum wadiah. Pertama, para fuqaha sepakat bahwa wadiah itu hukumnya adalah mubah tadi ya. Kemudian dia bukan sesuatu yang mengikat ya. Artinya orang boleh nitip boleh enggak gitu ya. Kemudian juga dia termasuk yang tidak mengikat. Orang yang tadi menitip boleh kapan saja ambil lagi gitu. Jadi tidak ada tenggang waktu seperti deposito kan kalau 3 bulan 6 bulan ada jangka waktunya kalau kita nitip. Tapi kalau yang namanya wadiah kita nyimpen di bank untuk wadiah, anytime kita bisa ngambil lagi. Biasanya kalau yang untuk wadiah itu kalau kita nyimpen di bank itu adalah sesuatu yang diperuntukkan untuk misalnya kita mau pergi haji ini, nabung ya kan, kita mau umroh. Apa polanya Pak? Mau mudharabah, mau wadiah. Biasa begitu tuh di bank itu tanya kalau bank syariah ya. Nah kalau untuk biasanya untuk kepentingan ibadah biasanya kita milih wadiah. Kenapa? Pada waktu dititipkan diserahkan 1 juta, meskipun kamu 10 tahun yang akan datang baru ambil tetap 1 juta. Beda dengan tabungan biasa. Beda dengan mudharabah. Mudharabah kan karena dikelola sama orang lain, ada bagi hasilnya, ya kan? Ada profit sharingnya. Tapi yang namanya wadiah, kamu nyimpan 1 juta, maka kamu ngambil 1 juta. Cuma bedanya kalau yang namanya wadiah itu dia tidak punya jangka waktu. Kalau deposito kan kita diminta untuk nanti 3 bulan lagi boleh ambil, 6 bulan lagi boleh ambil. Kalau wadiah enggak, anytime, kapan waktu mau diambil ambil aja. Tapi jelas tidak ada penambahan. Makanya biasanya dipakainya untuk yang tadi tuh. Masa kalau misalnya kita mau pergi haji, mau pergi umroh, uangnya ditabung tapi ada bunganya, jadi campur-campur riba dong. Iya kan, dia campur-campur riba. Jadi enggak, kalau wadiah itu memang seperti itu ya. Artinya kalau tetapi begini, kalau misalnya dia itu dititip ya, kemudian itu kalau misalnya diambil secara langsung itu akan ada konsekuensinya bagi si orang yang dititipin, maka itu mungkin bisa dirundingkan kapan itu mau diambilnya gitu ya. Pada prinsipnya kapan aja bisa diambil lagi. Oke. Para fuqaha sepakat, para ahli hukum maksudnya, bahwa wadiah itu pada dasarnya merupakan suatu hal yang didasarkan kepada ta'awun ya, artinya bantuan. Kan jelas lagi nih bahwa dalam hukum Islam semuanya berdasarkan pada ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan keaniayaan gitu kan ya. Baik gadai, simpan pinjam, terus kemudian mudharabah, ijarah, wadiah juga, terus juga berdagang sekalipun, semuanya sama, tolong menolong prinsipnya. Jadi ingat, ini yang sering saya tekankan berkali-kali, bahwa Islam itu tidak hanya berpikir tentang bagaimana mencari keuntungan semata-mata. Beda dengan ekonomi kapitalis yang karena mereka itu berdasarkan pendapat pada kelangkaan sumber daya, maka yang ada ini harus menghasilkan banyak, kan gitu ya. Ya kan, kalau ekonomi kapitalis. Jadi yang ada ini dengan modal yang sedikit menghasilkan yang sebesar-besarnya. Sementara Islam tidak mengenal kelangkaan sumber daya, makanya kemudian bukan profit oriented semata-mata, tetapi lebih banyak berpikir bahwa semuanya ini adalah bagian dari ibadah, sehingga apa yang kita lakukan ini bisa memberi manfaat tidak hanya pada waktu kita hidup, tapi juga pada waktu kita sudah ada di alam sana, sudah di akhirat. Dan bahwa kita juga yakin bahwa apapun juga aktivitas kita itu kan ada catatannya. Jadi orang muslim itu dia melakukan aktivitas ekonomi itu tidak mengejar keuangan semata-mata, tapi juga mengejar pahala, ya kan, dan juga menolong orang lain gitu ya. Termasuk juga dalam wadiah ini berarti kan orang itu pengen ya, dia lagi mau ada perlu, tapi dia ada barang yang
dia nggak bisa bawa dan barang itu berharga, maka kemudian titip kepada kita, berarti kan kita menolong dia. Sini saya simpenin barangnya gitu ya. Ya kan? Berarti kan kita menolong orang lain yang memang membutuhkan tempat penitipan gitu. Dan wadiah itu bukan suatu akad muawadah atau suatu akad yang kompensatif, artinya ada timbal balik. Enggak, kan saya katakan tadi bahwa wadiah itu kita tidak perlu membayar penitipan. Sebab kalau kita membayar penitipan, misalnya kamu pergi ke mall, terus kemudian motor dititipkan, kan titip ya, tapi kan kita bayar, itu berarti bukan wadiah, tapi apa? Ayo, maksudnya kemana itu? Sewa menyewa atau mempekerjakan orang lain, ijarah itu ya. Sewa menyewa artinya diupahin, orang yang jagain diupahin. Sementara kalau wadiah itu kita nitip dan tidak ada imbal baliknya gitu. Jika untuk penyimpanan itu ada imbalan yang disepakati, maka akad tersebut bukan lagi al-wadiah melainkan ijarah gitu ya. Contohnya adalah safe deposit box di bank. Kita nitip di kotaknya itu kan harta kita. Kalau kita pergi ke hotel, biasanya kita takut bawa-bawa atau takut di apalah hilang dan sebagainya, maka safe deposit box itu bisa digunakan. Tapi kan ada tarifnya pasti. Mana mau harus jagain barang nggak ada apa-apanya. Sama aja jagain motor gitu kan, apalagi tadi jagain tanah 25 hektar nggak diapa-apain ibu teh. Siapa mau, mana mau Putri 25 hektar nggak dikasih apa-apa. Ini pokoknya saya wadiah sama Putri, Put jagain saya tanah saya 25 hektar gitu. Oke, ketiga, wajibnya al-wadi, orang yang dititipi menjaga wadiah itu yang pada dasarnya seperti ia menjaga hartanya sendiri ya. Tangan itu wajib menjaga apa yang ia ambil sampai ia tunaikan. Jadi artinya kalau kita dititipkan ya sampai selesai tunai, berarti baru kita udah bisa beramanat, menjaga, memelihara. Nah, kemudian pertanyaannya mungkin andai kata barangnya hilang gimana, Bud? Yang dititipin itu hilang. Saya titip sama kamu ya, terus kemudian barangnya ternyata hilang, gimana tuh? Ayo. Berarti dia orang yang dititipin harus tanggung jawab nggak? Iya. Ya, kenapa? Karena ngilangin barang orang. Oh, bukan dihilangin, nggak sengaja hilang itu Bang. Artinya dihilangin kan udah lempar gitu. Disengaja dihilangin ya, atau di SIM salah hilang bukan gitu. Artinya barang itu kemudian nggak sengaja hilang, colong lah, dimalingin, dirampok. Anda kata barang itu kemudian dirampok, kira-kira orang itu wajib ganti nggak, orang yang dititipin itu? Iya. Bisa? Wajib. Kenapa? Alasannya? Orang tersebut itu meminjam barangnya, bukan dia mempunyai barangnya. Bukan minjem, kan dititipin, bukan minjem. Oh, saya nggak minta. Kalau saya minjem kan saya sengaja Agil pinjam dong. Tapi kan kalau misalnya titip, berarti kan kamu yang datang ke saya, Bah titip dong barang ini, kan gitu. Jadi beda dong ya. Saya yang menerima, kalau minjem kan saya yang aktif. Nah, andai kata barang itu hilang, rusak bukan hilang tapi mungkin nggak hilang tapi remek. Remek barangnya gimana itu? Iya. Jadi kayak kerupuk gitu gimana tuh? Tri, gimana tuh kalau tahu? Barang itu mengalami perubahan lah dari wujud aslinya. Harus bertanggung jawab karena dengan dia dititipi dia sudah dipercaya, harusnya kan tadi pada dasarnya menjaga barang milik orang lain seperti dia menjaga barang dia sendiri. Kalau rusak dia harus tanggung jawab. Iya. Tapi tergantung juga kondisinya seperti apa. Ini juga sering-sering saya ulang nih. Kalau force major gimana? Apa itu force major? Ini juga sering saya ulang nih. Berarti kamu nggak nonton penuh nih podcast saya nih. Belum, nggak ada. Iya, ada force major itu ada satu kondisi yang darurat yang bukan kemampuan dia. Iya kan? Misalnya kamu dititipin
harta, terus kemudian kamu dijaga sebaik mungkin, bahkan kamu udah punya berangkas dimasukin gitu ya. Tapi kemudian ada musibah, misalnya kena tanah longsor, ada longsor, atau kemudian kena banjir rumah kamu, pokoknya jangankan berangkas ya, rumahnya aja dibawa juga banjir gitu ya, semuanya dibawa ya, atau kebakaran. Itu kan bukan ini kita ya, bukan kita yang sengaja ngebakar, tapi rumah tetangga kebakaran dan kita ikut kebakar gitu ya. Nah itu berarti adalah force major, suatu kondisi yang di luar kemampuan kita. Tapi seandainya kamu harus bertanggung jawab kalau barang itu kamu menjaganya tidak betul, misalnya taruhnya sembarangan, ya kan? Nah, terus kemudian menjaganya tidak dengan sungguh-sungguh sehingga orang gampang ngambilnya, gitu kan? Atau gampang kehujanan terus kemudian jadi berubah, jadi berjamur dan sebagainya. Nah itu karena kecerobohan, kelalaian, dan itu harus tanggung jawab. Tapi kalau karena musibah, apalagi force major yang ya ada pemberontakan, rumah kita kebakar, itu bukan di luar kemampuan kita, ya kan? Gitu. Keempat, hukumnya ada al-wadi atau orang yang dititipi itu wajib segera menyerahkan harta wadiah begitu diminta oleh pemiliknya, ya Put ya, sama pemiliknya. Kalau orang yang minta jangan dikasih Put, gitu ya. Iya, jangan dikasih, masa orang lain yang minta dikasih juga. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Silakan kalau mau tanya. Kalau al-wadiah ini memang nggak begitu banyak. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup jelas? Benar. Berarti wadiah itu kalau kita simpulkan, satu, dia titipan yang harus dijaga. Terus kedua, orang yang menitip maupun yang dititip harus orang yang sehat, orang yang memang memiliki kemampuan mengelola. Oke, yang ketiga, barang-barang yang dititip itu tidak mengalami perubahan. Titip 1 juta ya kembali 1 juta, ya kan. Terus kemudian juga harus selalu ada ijab kabul, karena ijab kabul itu mengisyaratkan bahwa kedua belah pihak itu memang orang-orang yang kompeten, bukan orang-orang yang di bawah umur, bukan orang yang cacat mental, bukan orang yang tidak memiliki kewenangan. Dengan adanya persyaratan berarti kan kedua belah pihak itu sehat dan sadar untuk melakukannya. Berarti dia tidak di bawah tekanan, berarti ada kesepakatan. Oke, begitu juga dari yang dititip itu harus satu objek yang jelas, dan bahkan bahwa objek itu adalah sesuatu yang bergerak, ya, bukan sesuatu yang tidak mungkin kita untuk menjaganya, gitu ya. Harus sesuatu yang memang ini bisa kita melakukannya, dan barang itu sendiri setiap saat bisa diambil lagi sama pemiliknya. Berikutnya lagi bahwa wadiah itu tidak ada upahnya, ya. Nah, jadi prinsip dasarnya memang karena untuk tolong menolong orang yang kesulitan, misalnya dia mau pergi, ya, terus kemudian ada barang yang akan membahayakan kalau dia bawa, misalnya hartanya banyak, misalnya perhiasannya gitu kan, ya, kalau dibawa malah jadi riskan, udah titip aja sama orang. Nah berarti orang yang dititipkan itu harus menjaga amanat untuk menjaganya sebagaimana dia menjaga harta miliknya sendiri, gitu loh. Kalau dia lalai, dia harus tanggung jawab. Tapi seandainya itu merupakan force major, ya berarti dia tidak wajib bertanggung jawab, tetapi juga hendaknya mengkomunikasikan sama yang punya, gitu kan ya. Dan harus ada bukti, jangan bilang rumahnya hanyut padahal nggak kenapa-napa, gitu. Jangan bilang bahwa rumahnya kebakaran padahal nggak apa-apa. Force major itu memang harus dibuktikan dengan jelas. Karena apa? Itu kan menyangkut harta orang lain, yang bilang begitu aja. Bisa aja dia ngaku-ngaku sebenarnya udah dijual, kan bisa. Jadi tidak semudah itu. Dan ingat juga bahwa dalam transaksi ekonomi, dalam Islam semuanya adalah dalam rangka ibadah, dalam rangka tolong menolong, dan dalam rangka kita ingat bahwa semuanya ada catatannya. Jadi kalau kita mau curang dengan barang yang dititip tadi, ya otomatis kita juga harus siap nanti akan dimintai tanggung jawab. Kira-kira begitu ya. Baik, kalau misalnya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya berharap ini sudah cukup jelas.
Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini bermanfaat ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.